Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Chandrawati sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum, setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 6 sampai dengan halaman 17, jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 17 sampai dengan halaman 21, jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. 3. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 22 sampai dengan halaman 24, rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Putri Chandrawati nomor register perkara PDM 246 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober tahun 2022 dan ditandatangani
oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein SH dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, vide halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut,
perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Penyidikan dan penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitting. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan di persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitting agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/PIT/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. 5. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan
apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu A. Dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau akuntabel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan poin F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, BD halaman 29 sampai dengan halaman 39, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obskurable. Padahal dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober tahun 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Putri Chandrawati. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa antara lain. Fase rumah Saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2022. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Budiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah Duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo, SH, SIK, MH secara tiba-tiba menyuruh sopir Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Budiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara di persidangan. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246/JKTSL/10/2022 tanggal 5 Oktober
2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Candrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Candrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan, SH.MH. Baik, demikian tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Karena sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan sela, yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang. Ya, kita tunda.